Milic. Backdoor pass. Big jam at Sturcha. Splits defenders to the rim. Through the contact. It's on the shot clock. Sturcha. 3. Good! 5 minutes remaining. Still plenty of time for Lithuania to come up with something. Sturcha can make it difficult. Baseline penetration of the hammer. Yang barusan tadi namanya Nikola Kusturica. Usianya masih 17 tahun, seumuran anak SMA. Tapi jangan salah, saat melawan timnas basket Amerika di babak final FIBA U17 World Cup, bocah Serbia itu berhasil mencetak 37 poin. Gokil. Perolehan poin itu gak cuma terbanyak untuk tim Serbia, tapi juga di seluruh game. Nikola benar-benar telah membuli seluruh pemain Amerika dengan performanya itu. Amerika adalah negara basket terhebat di bumi dan mereka memang menang di game itu. Namun gak ada satupun dari pemain-pemain mereka yang secara individu bisa menandingi kehebatan Nikola. Tapi apakah dia benar-benar merupakan pemain yang dominan dan perlu ditakuti oleh banyak orang di masa depan? Kita sudah melihat banyak sekali pemain basket dari Serbia dengan nama Nikola. Dan selain Jokic, mereka semua bisa dibilang belum memenuhi ekspektasi terhadap hype yang mereka dapat. Tapi gue berani bilang kalau Nikola Kusturica ini adalah sosok yang sangat spesial. Dia gak cuma telah diprediksi untuk dipilih di urutan pertama NBA Draft 2028, tapi juga bakal mengubah bagaimana cara kita melihat prospek-prospek dari Serbia. Jadi permainan Nikola yang dominan di kalangan pemain-pemain muda Eropa sebenarnya sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun lalu. Setelah bermain bersama tim-tim di Novi Sad, kampung halamannya, dia memutuskan untuk terbang ke Spanyol untuk menjalani program pelatihan yang jauh lebih serius bersama tim junior Barcelona. 2 tahun kemudian di FIBA U16 Eurobasket 2025, Nikola sudah mampu mencetak rata-rata 20 poin, 7,7 rebound, 3,4 assist, 2,1 steal, dan 1,4 blok per game dalam 7 pertandingan. Serbia pun berhasil meraih medali emas berkat kepemimpinannya di lapangan. Saking hebatnya, namanya sampai dinobatkan sebagai MVP di turnamen itu. Tapi itu masih permulaan saja. Setelah performanya yang impresif itu, Barcelona akhirnya semakin percaya terhadap potensi Nikola. Dan mereka akhirnya memasukkan namanya ke dalam roster tim senior. Nikola menjalani laga debutnya sebagai pemain profesional pada 17 September 2025. Dan itu menjadikannya sebagai pemain termuda yang bermain sekaligus mencetak skor dalam sejarah tim senior Barcelona pada saat itu. Baik di Liga Spanyol maupun Euroleague. Dan beberapa bulan kemudian terjadi sesuatu yang bakal merubah jalan hidup Nikola selamanya. Nikola kembali dipercaya untuk membela timnas Serbia. Kali ini di turnamen FIBA U17 World Cup. Ya, sekarang dia gak cuma melawan negara-negara terhebat di Eropa saja, tapi juga di seluruh dunia. Penampilannya pun tidak mengecewakan, bahkan bisa dibilang melebihi ekspektasi. 24,6 poin, 6,9 rebound, dan 2,7 assist per game dengan akurasi field goal hingga 46,8% untuk Nikola di ajang ini. Dan semakin tinggi panggungnya, performanya di lapangan pun gak main-main. Di babak 8 besar melawan Lituania, Nikola berhasil mengumpulkan 30 poin, 7 rebound, 3 assist, 3 steal, dan 2 blok. Serbia pun berhasil membantai Lituania di game ini. Dan mereka berhasil lolos ke babak semifinal FIBA U17 World Cup untuk pertama kalinya sejak 2014. Sejak 12 tahun yang lalu. Tapi masih ada hal yang lebih gila dari capaiannya itu. Setelah gamenya selesai, Nikola mengaku kalau sepanjang turnamen ini, dia bermain sambil mengalami banyak cedera. Dengan begini saja, kita sudah tahu kalau Nikola punya mental baja di lapangan. Meski badannya sakit-sakitan, dia tetap bisa memberikan permainan yang luar biasa. Malah di laga final, produktivitasnya semakin meningkat dengan 37 poin. Bahkan, dia juga berhasil membawa pulang gelar Best Defensive Player. Jadi bisa dibilang dia adalah pemain yang mengerikan di sisi offense maupun defense. Tapi sebenarnya sehebat apa sih seorang Nikola Kusturica kalau kita breakdown lebih dalam permainannya di lapangan? Satu hal yang paling mencolok dari gaya bermain Nikola adalah sifat atletismenya, khususnya dalam menyerang paint area. Dengan tinggi badan 202 cm, dia bisa menang adu fisik dengan musuhnya sambil mempertahankan posisi badannya agar tetap seimbang untuk mencetak skor, baik itu di bawah atau ketika melayang di udara. Nikola bisa menerobos musuh mau sekeras apapun badan mereka, tapi masih ada beberapa hal yang membuat skillnya itu semakin mengerikan. Nikola juga bisa mengendalikan bola di kedua tangannya dengan sangat baik, serta bisa melakukan drive baik di sisi kiri atau kanan, sehingga pergerakannya bisa dibilang susah untuk dibaca. Dan yang satu ini juga gak kalah menarik. Di cuplikan ini, dia sudah mampu membaca kemana musuhnya akan bergerak setelah mereka melakukan pick and roll. Jadi Nikola bisa menyelinap masuk ke dalam dan berhasil melakukan layup. Dia bisa melakukan ini kapan saja. Kalaupun permainannya di sisi offense lagi apes, dia tetap bisa mencari foul untuk mendapatkan free throw.
Ini bukan berarti gue memuji dia karena dia sering foul baiting. Tapi untuk seumurannya yang masih remaja, dia sudah mampu berpikir cepat dalam membuat keputusan. Dan hasilnya pun bisa sesuai harapannya. Di laga final melawan Amerika di FIBA U17 World Cup kemarin, dia tercatat menembak free throw 22 kali, 17 diantaranya berhasil masuk. Tapi kekuatan Nikola nggak cuma terlihat saat dia memegang bola saja. Di cuplikan ini, ketika Nikola berada di ujung lapangan, dia tahu kapan saatnya menerobos celah yang diberikan oleh defense musuh. Saat musuh melonggarkan defense, tanpa berlama-lama, dia langsung cutting dan menerima alley-oop dari rekan timnya. Dan dia juga memiliki suatu kelebihan yang selama ini berhasil membuat pemain-pemain Serbia melesat di panggung NBA maupun internasional, yaitu IQ-nya di lapangan. Nikola bisa dengan cepat membaca kapan defense musuh terbilang berantakan dan menemukan siapa rekan timnya yang terbuka lebar. Ini salah satu contohnya. Saat dia melakukan steal dan berusaha mati-matian untuk mengamankan bola, dia langsung mengetahui kalau musuh akan langsung mendekatinya. Dan artinya pasti ada salah satu dari rekan timnya yang tidak bisa dijaga. Nikola langsung melempar bola itu ke sisi lapangan yang lain. Dan bola itu akhirnya berhasil dimasukkan dengan mudah melalui fast break. Kecepatan passingnya juga sulit untuk ditebak. Dia bisa juga melakukan passing jauh yang beresiko tinggi dan musuhnya jelas tidak menduga hal tersebut akan dilakukannya. Iya, passingnya memang tidak sehebat dan seunik Nikola Jokic, tapi setidaknya dia bisa melakukannya tepat sasaran dan tepat waktu. Defense-nya gak perlu diragukan lagi. Di FIBA U17 World Cup kemarin, Nikola berhasil mencatat rata-rata 2,3 steal dan 1,7 blok per game. Dari situ aja kita udah bisa mengenali kehebatannya di sisi defense. Wingspan-nya yang panjang itu dia gunakan bukan cuma untuk menaklukkan musuh, tapi juga menipu mereka. Contohnya seperti ini. Dia sengaja memberi jarak dengan musuhnya agar musuhnya mengira dia bisa menembak 3 point dengan mudah. Tapi ternyata itu cuma jebakan. Karena gak lama setelah musuhnya menembak, Nikola juga langsung melompat dan berhasil memblok bola itu. Meskipun kadang-kadang cuma mengenai ujung jarinya. Tapi tentu saja, sebagai seorang prospek muda, Nikola juga masih punya beberapa aspek yang perlu dikembangkan lagi di lapangan. Dia memang hebat di sisi defense, tapi dalam beberapa momen dia juga sering kemakan tipuan musuh yang akhirnya membuatnya tertinggal. Bagaimanapun, performanya di FIBA U17 World Cup 2026 kemarin juga berhasil menunjukkan kalau dia tetap bisa memulihkan posisi ketertinggalannya dan tidak jarang juga itu berhasil dengan blok. Kemudian, sepertinya Nikola juga harus menguatkan fisiknya lagi kalau mau jadi bintang NBA yang hebat. Karena di sisi defense dia juga masih bisa kalah adu fisik sama musuhnya. Perihal efisiensi syutingnya juga perlu diasah dan dikembangkan lagi. Mungkin ini adalah kelemahan terbesarnya sejauh ini. Meski perolehan poinnya banyak, akurasi 3 poinnya cuma di sekitaran 20% saja dalam semua turnamen yang dia ikuti akhir-akhir ini. Bagaimana cara dia menentukan sebuah tembakan itu baik atau tidak juga masih dipertanyakan. Terkadang dia memutuskan untuk melakukan step back yang mudah untuk ditangani musuhnya. Bagaimanapun, gue yakin kepercayaan dirinya yang tinggi bakal memudahkannya untuk mengatasi permasalahan ini. Lantas di mana Nikola sekarang bermain? Apakah dia masih bersama Barcelona? Baru-baru ini kita mendapatkan kabar kalau dia akan melanjutkan perjalanannya di Amerika bersama UCLA. Bayarannya pun gak main-main, $12 juta atau sekitar 215 rupiah. Wah, ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk Nikola. Selain dia akan mendapatkan menit bermain yang banyak untuk perkembangannya, dia juga bisa melawan prospek-prospek NBA terbaik untuk 2 tahun ke depan. Iya, Nikola baru bisa masuk NBA pada 2028 nanti, karena kalau tahun depan dia masih belum bisa memenuhi syarat usia. Dengan demikian, gue percaya kalau dia bisa meroket di NBA suatu saat nanti. Di panggung internasional melawan Amerika saja dia sudah begitu hebatnya. Apalagi kalau dia sudah memaksimalkan potensinya dalam beberapa tahun ke depan. Nah, tapi kalau menurut kalian, apakah Nikola Kusturica layak untuk jadi bintang NBA di masa depan? Coba dong tulis di komen. Itulah episode kali ini. Khusus bulan kemerdekaan, free design, free ongkir, diskon hingga 50%. Custom design jersey apapun cuma di Easy Sportswear. Brand aparel basket nomor 1 di Indonesia. Gas pantengin aja all shopnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.